Bundan, perkenalkan nama saya Daniel Prangan Citra Bangun dengan NIM 1502223110 akan mempresentasikan UAS Filsafat Komunikasi yang bertema etika komunikasi. Kita mulai dari pengertian. Etika menurut istilah filsafat berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Pengertian pokok etika. Apa yang baik dan kewajiban moral? Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika bisa dijadikan sebagai suatu nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kita lanjut ke etika komunikasi. Etika komunikasi merupakan norma, nilai atau ukuran tingkah laku dalam interaksi. Tata cara pergaulan bermasyarakat yang mengatur manusia untuk saling menghormati, sopan santun, tata krama, berinteraksi dengan sesama makhluk lainnya. Richard L. Johanneson dalam Aan Riwayat menyebutkan 7 perspektif etika komunikasi. Yang pertama perspektif politik, yang kedua perspektif sifat manusia, yang ketiga perspektif dialogis, yang keempat perspektif situasional, yang kelima perspektif religius, yang keenam perspektif utilitarian, yang ketujuh perspektif legal. Privasi dalam etika dan filsafat komunikasi. Privasi merupakan hak individu atau pribadi untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak yang lain. Konsep privasi tidak seperti konsep kebenaran, di mana akar norma privasi tidak ditemukan dalam sejarah masa lampau. Privasi selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia. Memasuki abad ke-20, privasi tidak hanya merupakan konsep moral, tetapi juga konsep legal. Kebebasan adalah unsur pokok dan utama dalam wacana privasi. Privasi menjadi bersifat rasional karena privasi selalu mengendalikan kebebasan, dan kebebasan itu adalah unsur hakiki privasi. Kebebasan adalah syarat utama dalam Kebebasan adalah syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Problematika privasi dalam media. Beberapa media telah melanggar privasi dalam penyajian beritanya. Media pers yang mencari sensasional yang tanpa disadari telah merugikan publik, di mana permasalahan yang terjadi seperti pelanggaran kode etik jurnalistik wartawan Indonesia yang baru. Pelanggaran atau kasus kode etik merupakan pelanggaran yang dibuat tidak mencerminkan atau membuat buruk citra suatu profesi tersebut. Permasalahan tersebut termasuk permasalahan yang serius yang berdampak besar kepada publiknya tersebut. Terdapat dilema dalam praktik komunikasi yang menerapkan prinsip privasi dalam konten media, di antara lain menyangkut isu-isu sebagai berikut. Yang pertama, penyakit menular. Yang kedua, homoseksual. Yang ketiga, korban kejahatan seksual. Yang keempat, tersangka di bawah umur. Yang kelima, bunuh diri. Yang keenam, kamera. Serta yang ketujuh, rekaman tersembunyi. Karena hal-hal tersebut sangat bergantung kepada privasi sang respondennya. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang harus dihadapi dalam isu sensitif. Yang pertama, hormat terhadap pribadi dan tujuan peliputan. Hormat terhadap pribadi dan tujuan peliputan merupakan prinsip-prinsip penting dalam etika jurnalistik yang bertujuan untuk menjaga integritas profesi jurnalis dan memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang jujur dan bermutu tinggi. Yang kedua, kegunaan sosial. Apakah pelanggaran privasi dalam memberi manfaat kepada masyarakat? Pelanggaran privasi dalam konteks memberi manfaat kepada masyarakat adalah situasi di mana informasi pribadi seseorang diungkapkan atau digunakan tanpa izin atau tanpa pertimbangan yang memadai terhadap privasi individu tersebut, dengan tujuan mengungkap kebenaran atau menginformasikan publik. Yang ketiga, keadilan, yakni berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana privasi subjek layak untuk diangkat. Keadilan secara umum mengacu pada prinsip kesetaraan, keadilan dan perlakuan yang adil dalam melibatkan pertimbangan tentang keseimbangan antara kepentingan individu untuk menjaga suatu privasi mereka dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. 4. Minimalisasi hal yang bisa menyakitkan bagi orang lain. Hal tersebut mengacu pada prinsip atau pendekatan untuk mengurangi atau membatasi tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian pada individu lain. Hal ini melibatkan berbagai aspek dalam interaksi sosial seperti komunikasi, tindakan, sikap, dan keputusan.
Kita lanjut ke bagian strategi komunikasi. Strategi komunikasi dan komunikasi efektif. Strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah rencana yang terstruktur dan terarah yang digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi yang ditetapkan. Biasanya sering digunakan dalam berbagai konteks, baik itu dalam organisasi, pemasaran, politik, atau bidang lainnya. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses komunikasi yang berhasil dalam menyampaikan pesan dengan jelas, akurat, dan dimengerti oleh penerima pesan. Dalam komunikasi efektif, pesan yang disampaikan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau perilaku, membangun hubungan, atau mencapai hasil tertentu. Sekian presentasi dari saya. Pada salah pengucapan kata, saya meminta maaf. Terima kasih.